mulainya di situ. Oke, Ya. karena mungkin tadi kalau Raja bilang kayak skripsinya berkaitan sama kayak produk gini kan, mungkin nanti juga bisa di-sharing ke teman-teman semua di sini terkait gimana cara Kanaja mungkin selama ngerjain skripsi ini sering kayak ngerasa burnout. Nah itu mungkin bisa dijelasin ke teman-teman gimana cara ngatasinnya gitu. Iya, tentu nanti kita sharing bareng. Oke. Mungkin Kanaja bisa untuk mulai menyampaikan materinya. Oke, aku izin berdiri ya. Boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, udah mau masuk kuliah ya? Atau udah di perkuliahan ini? Oh besok. Kita UMY soalnya nggak ada libur, cuma 10 hari. Jadi kita tidak pulang. Oke, jujur ya aku grogi nih di sini karena lihat teman-teman kayak wah keren-keren dan happy gitu. Tapi aku seneng karena aku juga masih belajar. Jadi kita ngobrol kayak teman biasa aja ya. Selayaknya ya udah kayak teman aja gitu. Oke, apa sih yang akan aku sampaikan pada hari ini? Jadi hari ini aku akan menyampaikan sedikit banyak dan sharing soal pengalamanku ya tentunya karena jujur aku kalau misalnya disuruh ngisi terus kayak tekstual atau yang gimana tuh kayak malah nggak bisa gitu. Jadi aku menyampaikan sesuai dengan pengalamanku aja. Oke, aku yakin di sini teman-teman pasti sering merasa capek atau merasa bahwa kok aku tuh nggak pantas ya aku kayak gini gitu atau merasa bahwa gimana istilahnya ya bahasa halusnya gitu Kayak sering ngerasa insecure iya, juga betul, gitu. merasa insecure atau merasa bahwa aduh aku tuh capek banget loh memenuhi ekspektasi orang. Ada ya yang rasa kayak gitu? Banyak sih Kak. Pasti. Iya, betul. Atau misalnya kayak apalagi kita di lingkungan kampus kan, di lingkungan kampus kan ketemunya sama banyak orang terkait nilai juga. Benar. Atau kok temanku ada yang udah sampai sini, aku masih gini-gini aja gitu. Tapi karena kita berproses dan di dalam prosesnya itu pasti ada keraguan dan justru disitulah kita akan bertumbuh dari hal-hal kecil kayak aduh aku nggak bisa tapi kalau misalnya kita mau berproses oke, kayaknya aku bisa deh mulai dari 1 langkah kecil, 2 langkah kecil, 3 dan seterusnya dan itu adalah caranya kita untuk ke Jogja aja kayak tahu nggak sih baru aja ke Jogja terus aduh mumpung nih kuliah di Jogja isinya cafe culture gitu-gitu jadi itu isinya tuh main bener-bener yang kayak aku tuh pernah dan dari sore nyampe pagi pulang udah subuh gitu-gitu loh sambil sarapan itu tuh yang kayak aku ngapain sih gitu kalau dipikir udah pas semester 3, 4 aku dulu semester 1, 2 tuh buang-buang waktu ya aku ngapain sih gitu tapi nggak apa-apa aku juga pernah ada di posisi itu merasa kayak kosong banget ya aku tuh sibuk main tapi tuh aku nggak dapet apa-apa dapet temen ya udah temennya itu aja teman-teman nongkrong aja nggak dapet temen yang bisa bikin kita kayak ayo loh kamu kayak gini dan jujur ya aku di semester 1 atau 2 1 sampai 2 lah lebih tepatnya itu tuh nilainya aku tuh bukan jeblok sih tapi kayak ini nilai apa gitu loh walaupun waktu itu karena masih adaptasi struggle karena aku kuliah di farmasi yang menurutku susah banget buat langsung bisa paham soal materi-materinya gitu dan itu nggak apa-apa banget kalau kita merasa hilang kayak aku nggak tahu nih mau ngapain gitu karena itu wajar karena ya udah pasti semua orang bakal mengalami fase itu gitu. Next. Oke, getting to know yourself takes time. Nah dalam prosesnya itu biasanya kita tuh nggak bisa nih langsung terus kayak oke, aku tahu nih maunya ini aku tahu besok aku bakal aku tahu besok aku harus punya IPK 3 itu tuh kadang emang cuman bersarang aja di kepala misalnya nih aku ini sesuai dengan pengalamanku ya jadi kalau aku tuh dulu waktu lihat yang teman-temanku yang udah mulai berproses dari semester 1 mereka tuh kayak yang kok mereka tuh pulang dari kampus rapat ya ngapain kok mereka tuh pulang dari kampus udah selesai kelas tapi masih di kampus sedangkan kuliahnya dia dari jam 7 sampai jam 5 terus ngapain lama-lama di kampus kayak gitu aku mikirnya mereka tuh pasti sibuk doang nggak produktif itu dulu yang aku pikirin tapi setelah akhirnya aku mengenali kayaknya aku harus mulai cari tahu nih soal aku tuh pengennya apa aku tuh sebenarnya lagi mengalami apa dan lain sebagainya
akhirnya aku jadi ngerti, oh mereka itu sibuk kayak gitu karena mereka punya tujuan, karena mereka tahu aku tuh maunya apa, mereka tahu maunya mereka tuh apa. Kayak misalnya ya mereka sekedar ingin cari target buat apa namanya, memenuhi standarnya mereka sendiri kayak gitu kan. Nah, aku tuh mulai pelan-pelan. Sebenarnya hal yang paling sederhana untuk mengetahui dirinya kita itu bukan soal aku pengen 5 tahun ke depan aku mau jadi apa. Aku pengen semester 8 aku mau skripsinya lulus 3,5 tahun. Aku cum laude. Itu kan cita-cita ya. Tapi kalau kita pengen tahu apa yang maunya kita, cukup kita mengenali emosi apa yang kita rasakan. Misalnya nih, hari ini aku lagi ngerasain sedih. Aduh, aku sedih banget kayak gitu. Berarti kita tahu dong apa maunya kita. Apa kalau misalnya lagi sedih biasanya ngapain? Belanja? Ada yang jajan? Jajan atau muter-muter kota? Atau nangis sebanyak-banyaknya? Kan semua orang masing-masing beda. Nah, itu tuh bukan tanda kelemahan, berarti itu tanda kita peduli sama dirinya kita. Kayak, oh iya ya, ternyata aku lagi sedih. Kecuali kalau misalnya kita udah mati rasa kayak, ya udahlah, bangun, tidur, kelas, pulang, hampa kan. Jadi kita nggak ngerti kita lagi sedih. Atau misalnya lagi bahagia banget nih, ih aku lagi seneng banget loh, aku lagi seneng banget. Penyebabnya apa ya? Oh, karena misalnya drakorku baru rilis episode baru, aku seneng banget. Berarti apa? Kita tahu maunya kita apa. Kita tahu, oh aku suka drakor. Atau misalnya, aku seneng banget soalnya besok Nadine Amiza mau ke Jogja, kayak gitu. Terus aku yang seneng banget langsung beli tiket dan lain sebagainya. Berarti kita tahu dong, oh berarti aku suka musik, aku suka Nadine Amiza. Nah, sebenarnya cari tahu soal diri sendiri kayak gitu tuh hal yang gampang kalau misalnya kita mampu buat meregulasi emosinya kita. Nah, dan itu tuh nggak membutuhkan waktu yang gimana ya bahasanya? Membutuhkan waktu yang lama, maaf ya. Jadi nggak spontan kayak misalnya, oke, aku mau suka Nadine Amiza, tapi aku nggak bahagia sama dengerin suaranya Nadine. Berarti kita nggak tahu dong kita maunya apa ya nggak? Nah, simpelnya gitu. Kecepatan nggak? Paham kan? Oke, next. Nah, you don't have to see the whole staircase. Ada yang pernah tahu kalimat ini? Atau pernah baca di mana? Biasanya banyak di Pinterest ini. Nah, apa sih you don't have to see the whole staircase? Jadi kita tuh nggak perlu buat lihat seluruh tangganya di atas. Kita kalau misalnya mau naik tangga kan ada yang tangga yang muter, itu kan bisa langsung lihat atas ya. Atau kadang ada tangga yang kayak gini. Pokoknya nggak langsung bisa lihat di atas itu. Di atas itu ada apa sih kayak gitu kan? Nah, kita cukup memulai dengan satu langkah kecil. Kalau orang naik tangga kan naiknya satu-satu kan, nggak mungkin langsung naik 5 atau 6 gitu kan, nggak mungkin. Nah, kita tuh nggak perlu lihat nih, oke di depan sana ada apa ya, kayak gitu. Di depan sana nanti kalau misalnya aku sekarang misalnya aku mau pergi main, terus nanti pas main hujan nggak ya, kan kadang mikir kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita udah keluar, udah make up, udah naik motor atau naik mobil, pasti bakal jalan kan, entah di sana mau hujan mau enggak, kan tinggal pakai mantel ya. Nah itu, jadi that's why kita tuh nggak perlu nyari tahu apa yang ada di depan sana. Punya tujuan boleh, itu bagus banget. Kita punya tujuan, oke, aku nanti mau main ke Prambanan, aku mau foto di sana, mau mampir ke Candi Ratu Boko, pulangnya mau makan Artomoro dan lain sebagainya, itu bagus. Tapi soal perjalanannya ke sana, ya udah kita jalan aja, entah di sana nanti ada macet, hujan, panas banget, atau nanti di sana ada ada polisi, ada cegatan dan lain sebagainya, kan kita nggak tahu. Nah, kita perlu untuk mengambil satu langkah pertama aja. Dengan mengambil langkah berani pertama, nanti dengan berani memulai, nanti pasti yang belakang tuh bakal ngikutin gitu. Entah nanti bakal susah, ya udah jalanin aja lah gitu. Lagian kan bakal selesai juga kalau misalnya kita tetap berpegang teguh. Jangan sampai kok aku mau ke Prambanan nih, terus balik lagi. Kenapa balik lagi? Hujan. Ya kamu nggak jadi foto-foto cantik dong, kamu nggak jadi makan Artomoro dong, kayak gitu. Terus iya ya sayang banget ya weekendnya aku habisin di kos aja, kayak gitu. Gitu. Jadi kita cukup buat memulai langkah pertama kita dengan langkah-langkah kecil. Karena aku yakin langkah-langkah kecil yang kita mulai hari ini itu besok kedepannya bakal jadi langkah yang besar. Coba bayangin kalau misalnya kita nggak berani melangkah sekali lagi aja, nggak bakal bisa kita kayak gitu. Paham? Oke, next. Next Kak. Kak Safira. Next.
Oke, di sini pasti banyak yang insecure. Masih pada ngerasa insecure nggak? Masih. For some time, masih. Oke, insecurity doesn't mean you're weak. Jadi nggak apa-apa guys. Itu tuh sangat-sangat wajar karena kita sebagai manusia biasa, ya nggak? Ya kita dipikir-pikir juga manusia biasa, bukan nabi bos. Nah, kenapa sih kita merasa insecure? Kenapa kita merasa kayak, aduh, kayaknya aku tuh make upnya nggak sekeren mbak-mbak itu deh. Aku bajunya kayaknya nggak sapi mbak-mbak itu deh. Biasanya kan cewek kayak gitu ya, insecure-nya biasanya kayak gitu. Atau insecure di bidang akademik. Aduh gila, dia IPK-nya keren banget, padahal dia tuh aktif gini. Dan itu sangat-sangat wajar. Karena aku juga ngerasa pernah ada di kondisi itu. Aku dulu waktu semester 1-2 kan yang masih main-main itu kan. Terus transisinya aku mulai sadar kalau aku tuh seorang mahasiswa yang nggak boleh main-main terus di semester 3. Jadi waktu itu tuh aku lihat temen gue kayak, kamu ngapain sih sibuk banget? Ih seru tahu kegiatan di kampus kayak gini. Emang iya, males banget kayak gitu. Aku masukannya emang main-main aja. Kuliah udah pusing, ngapain tambah pusing-pusing kayak gitu kan. Terus nggak tahu dapet hidayah dari mana tiba-tiba, ayo aja ikut kepanitiaan. Waktu itu tuh aku ikut Mataf. Kalau di ini namanya PKKMB ya, iya kan? Ya, pokoknya ikut Mataf. Terus di sana aku ketemu sama teman-teman dari jurusan lain. Kan aku farmasi ya. Terus ketemu teman-teman dari jurusan yang kayak Visipol, ekonomi dan lain sebagainya. Pokoknya yang lingkupnya bukan fakultas yang kesehatan kayak gitu kan. Nah, itu tuh membuka mataku banget karena ternyata dengan ketemu mereka aku tuh merasa kayak, loh, kamu tuh udah keren banget loh, kamu bisa masuk di farmasi kayak gitu. Apalagi alhamdulillahnya aku dapat beasiswa. Jadi kayak, kamu tuh udah keren banget, kenapa kamu minder sama teman-temannya kamu? Aku tuh kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Itu udah keren banget. Dan ternyata apa yang kita rasain insecure-nya kita tuh dianggap sama orang lain kayak, loh, itu kamu udah keren banget gitu. Mungkin karena kita memasang standar kita terlalu tinggi atau gimana. Cuman dari hal itu kayak, oh iya ya, setelah ketemu teman-teman justru itu yang jadi obatnya aku buat kalau misalnya aku lagi ngerasa burnout waktu ngerjain laprak, ngerjain tugas farmasi yang bejibun, masya Allah, ya Allah, innalillah itu. Aku ketemu sama teman-temanku yang dari beda fakultas. Karena apa? Karena mereka nggak mengerjakan apa yang kita kerjain ya. Jadi mereka tuh rasanya kayak, udah kamu tuh udah cukup gitu. Nah itu tuh sangat-sangat wajar. Terus gimana sih kak caranya buat biar nggak insecure kayak gitu? Ya kita perlu namanya mengatur pace kita. Aku nggak perlu secepat dia kok. Aku tuh tahu aku punya tujuan buat dapat IPK 4 misalnya. Tapi caranya aku sama caranya dia beda. Mungkin kalau caranya dia adalah belajar dari pagi sampai pagi, tapi karena aku bisanya cuma belajar dari otaknya, aku bisanya berfungsi atau bisanya belajar di tempat sepi dari pagi buta jam 3 sampai jam 5, dan di situ otaknya aku lagi bener-bener bisa diajak bekerja sama. Ya udah, kita nggak perlu ngikutin cara orang lain. Karena apa? Karena bakal capek sendiri gitu loh. Kayak, aduh aku capek banget deh ngikutin dia lari. Ibaratnya kita nih jogging. Kadang-kadang kita berdua sama temen aja, kalau misalnya jogging kadang nggak ini kan, nggak sama kan, ada yang kayak, aku udah capek banget, atau ada, salah kamu tuh baru segini aja udah capek gitu. Nah itulah pentingnya. Kenapa? Nah karena bukan menandakan kamu lemah, karena itu wajar, dan kita sebagai manusia adalah ya wajar itu wajar buat merasa insecure gitu. Cuman gimana cara kita mengelola agar insecure-nya itu bisa jadi ibaratnya batu loncatan buat kita. Oh aku insecure karena aku nggak bisa make upan. Oke, berarti apa yang harus aku lakuin? Belajar. Iya, belajar make up. Oke, mungkin jadi batu loncatan. Oh iya ya, kita belajar make up dan lain sebagainya. Itu adalah langkah-langkah yang sebenarnya gampang, tapi banyak yang belum sadar. Gitu. Next. Nah, comparison is the thief of joy. Meng-compare atau membanding-bandingkan. Kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya kita terus-terusan membanding-bandingkan proses kita dengan orang lain, itu bakal mencuri kebahagiaannya kita. Ibaratnya nih, kita lagi seneng banget aku dapet ranking 1 misalnya, itu bahasa ini tuh kayak bahasa SMA ya. Dapat ranking 1 misalnya, atau ternyata di kelas A nilai terbaik itu IPK-nya 3,8. Aku dapat 3,7 tapi di kelas A 3,8. Ibaratnya misalnya aku kelas B gitu ya. Terus itu kan bakal, yang tadinya kita seneng, alhamdulillah ya aku dapat nilai IPK terbagus di kelas B, tapi karena mendengar di kelas A IPK terbagusnya adalah 3,8, itu bakal mencuri kebahagiaannya kita. Ibaratnya kalau misalnya kita terus ngebanding-bandingin antara
IPK ku atau pencapaianku dengan orang lain, itu bakal jadi apa ya? Mencuri kesenangannya kita, mencuri rasa kebersyukuran kita gitu. Jadi makanya membanding-bandingkan boleh sebenarnya. Bukan membanding-bandingkan ya, tapi menjadikan itu sebagai sebuah inspirasi. Oke, misalnya kelas A ini misalnya Kak Rizda nih IPK-nya 3,8, aku cuma 3,7. Aduh, gimana ya caranya biar besok semester depan aku bisa ngeimbangin atau melampaui Kak Rizda gitu. Dan itu jadi sehat kalau misalnya kita bisa mengatur perbandingan itu, guys. Gitu. Next. Nah, selanjutnya growing is not always comfortable. Di sini ada yang ini nggak sadar kalau kalian lagi bertumbuh nggak? Atau stuck aja? Ada yang masih stuck? Ada yang semester paling kecil semester berapa? Berapa? OTW semester 2 ini Kak. Oh, OTW semester 2. Oke, berarti masih kecil ya? Masih kecil. Oke, biasanya kalau di fase-fase semester 2 tuh masih nyari tahu lah ya. Tadi masih seneng-senengnya keterima di Jogja dan lain sebagainya. Baru mau semester 2 kan? Iya. Nah, baru 6 bulan di Jogja berarti. Oke, yang paling ini tadi kayaknya udah ada yang lulus ya Kak? Aku dengar. Oke, mungkin pengalamannya lebih banyak nih. Udah mengalami 4 tahun kuliah, terus dengan jatuh bangunnya, entah itu IPK, entah itu organisasi, entah itu teman, entah itu keluarga dan lain sebagainya. Pasti udah ngerasain kayak gitu ya Kak? Iya. Pasti udah ngerasain kayak gitu. Nah, growing is not always comfortable. Gak ada yang bilang bertumbuh tuh nyaman, gak ada. Kalau ada yang bilang mungkin ya sedikit lah, mungkin kalau itu anaknya presiden mungkin ya, tapi presiden gak punya anak. Mungkin itu seneng karena ya udah aku bertumbuh tapi apa-apa ada kayak gitu. Dan justru aku tuh ngerasa ya, aku nggak lagi ya, aku cerita aja ya based on fakta, based on my experience. Aku kalau misalnya lihat teman-temannya aku yang mungkin udah ada privilege ibaratnya dari orang tuanya, mereka tuh lebih apa ya istilahnya ya, lebih nggak prihatin. Tau prihatin nggak? Kayak aku tuh ngeliatnya kayak ya Allah, orang nih seneng banget ya, minta uang langsung dikasih, mau ayah aku pengen student exchange gitu, ya udah berangkat dikasih duit. Sedangkan aku mau student exchange, cari beasiswa, cari ini, jadi kayak enak banget ya gitu. Tapi at the end of the day, setelah akhirnya kita semester 8 terus ngobrol kan, jadi waktu itu tuh ada yang namanya di kampusku, ada yang namanya direktorat yang ngurusin soal tentang self development gitu, namanya DKK, karir gitu, intinya tentang karir. Nah, kita tuh kelas kayak non blok ya, maksudnya bukan non matkul, bukan mata kuliah wajib, kelas gitu. Terus dijelasin lah, kalian tahu nggak kalau IPK itu kalau dikerja itu sebenarnya sekarang nggak terlalu berpengaruh. Sekarang orang dapat kumlot mah di atas 3,5 udah kumlot kayak gitu. Kalau dulu tuh cuma 1 orang doang di kelas dan lain sebagainya. Nah, temanku ini yang kebetulan apa-apa udah dikasih jor-joran sama orang tuanya tuh kayak yang dia tuh IPK-nya pinter banget. Bayangin dia di farmasi IPK-nya 4. Farmasi yang kayak gitu kan. Aku kayak wow, gila sih, keren banget itu. Tapi setelah dia habis kelas itu, dia tiba-tiba gini, Aja, kenapa gitu? Besok kalau misalnya aku kerja gimana ya? Kenapa emang? Aku nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi aku cuma bisa ngerjain soal-soal farmasi doang. Terus aku bilang dong, ya udah belajar dari sekarang lah, aku bilang gitu kan. Udah telat, aku nggak bisa ikut organisasi, aku harus belajar di mana kalau udah kayak gini. Gitu. Jadi itu tuh kayak dia tuh sadar, ya berarti dia tandanya peduli sama dirinya sendiri kan. Cuman karena udah telat banget, jadi kayak aduh gimana ya, aku tuh ngerasanya cuma kayak gini doang, kayak gitu. Itu. Nah, that's why kenapa aku bilang bertumbuh itu nggak nyaman. Mungkin hari ini aku merasa bahwa aku sekarang ini lagi grogi-groginya loh. Beneran, aku segrogi itu karena aku kayaknya baru pertama kali isi materi di luar kampus. Atau kedua deh, dulu jadi moderator. Nah, nanti habis pulang, kan pasti aku kayak evaluasi dirinya aku kan. Kayak, oh tadi tuh aku mungkin bahasanya masih kurang tertata atau dan lain sebagainya. Atau PPT ku kurang dan lain sebagainya. Itu salah satu proses bertumbuh kayak gitu. Nah, itu kan nggak nyaman. Rasa grogi kan nggak nyaman, nyaman nggak? Nggak nyaman kan? Rasa resah kan nggak nyaman. Nah, makanya bertumbuh itu nggak selalu nyaman dan jarang yang nyaman. Tapi kalau misalnya kita udah sampai di titik, oh ternyata gara-gara kemarin, misalnya nih habis ini aku ngisi materi di UGM, amin gitu kan, misalnya di UGM gitu kan, terus kayak, oh iya, kalau misalnya aku nggak pernah ngisi materi di UNY kemarin, di UGM aku nggak bakal semaksimal ini. Gitu. That's why nggak apa-apa kalau misalnya kita bertumbuh tapi nggak nyaman, kayak
jalanin aja karena itu tuh justru itu tuh proses yang menyenangkan. Nangis bangun tidur, aku ya Allah, aku ngapain sih hari ini kok kau kayak gini gitu. Dan itu salah satu proses yang menyenangkan. Coba tanya kakak-kakak yang udah selesai, nanti pasti kayak gitu ceritanya. Apalagi kalau udah menjalani lingkungan kampus yang 4 tahun yang biasanya tuh gonjang-ganjing. Yang semester 8 ada nggak? Ada juga nggak? Semester 8. Oke, itu juga udah fase-fase yang kayak ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah doang gitu kan. Selain pegangan skripsi, laptop, sama ketemu dospem, udah nggak ada yang lain nih, tujuanku yang penting lulus dulu gitu. Oke, next. Nah, slow progress is still progress. Nah, jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya prosesnya kita itu pelan. Justru kalau yang pelan, kalau aku ngerasanya ya, kalau proses yang pelan itu justru malah bikin kita makin menikmati gitu. Kayak nggak keburu-buru. Kalau misalnya kita keburu-buru, nanti pelajarannya yang dapat cuma dikit. Kalau misalnya kita ibaratnya nih naik pesawat ke Makassar misalnya dari Jogja. Kalau naik pesawat kan ya udah kita cuma duduk naik pesawat, walaupun cepet ya, enak gitu, langsung duduk doang berapa jam, 2 jam, 3 jam lah sampai sana, udah sampai gitu. Tapi kalau prosesnya kita naik kapal, misalnya kita naik kereta dulu ke Surabaya, dari Surabaya nanti ke pelabuhan, nanti naik kapal, berhenti di pelabuhan mana, nanti harus naik bis dan lain sebagainya. Kan kita lebih banyak dapat pengalaman. Ya nggak kayak, kemarin tuh di kereta keretanya telat tahu, makanya aku telat check in, jadi ketinggalan, jadi kita harus ulang lagi kayak gitu, jadi harus beli tiket lagi gitu. Atau misalnya aku tadi di kapal ini tahu lihat lumba-lumba gitu, kamu yang di pesawat nggak lihat kan kayak gitu. Jadi tuh slow progress is still progress gitu. Ya itu bukan prosesnya kita gitu, nggak perlu kita buru-buru buat aku mau cepet sampai gitu. Nggak perlu, karena langkah kecil pun itu juga tetap progress kayak gitu. Atau kalau aku sih ngerasanya waktu ngerjain skripsi, aku tuh nggak ngerasa yang terlalu burnout. Sebenarnya burnout, cuman kalau ngerasa yang kayak lihat temennya udah pada sidang gitu tuh nggak yang insecure gitu loh, kayak ya udah emang dia jalannya udah harus sidang kayak gitu. Aku emang belum sampai situ, jadi ya mau nggak mau aku menjalani apa yang aku jalani gitu. Even waktu aku skripsian kemarin, jadi ini cerita ya tadi Adiza ngomong nih, tanya soal burnout waktu skripsi. Aku tuh kalau di farmasi, ada yang farmasi juga nggak? Oh ya, semester berapa? Oh semester 4, oke. Ada lagi? Atau kesehatan? Oke. Jadi gini, waktu aku nentuin aku mau skripsi mau topik apa, aku tuh bimbang guys. Kayak, kan ada 2 topik waktu itu. Ada lab, kerja di lab sama klinis. Klinis tuh yang ke rumah sakit atau nanti kita ke puskesmas gitu. Intinya yang pakai responden gitu kan. Terus aku ngerasa kayaknya kalau klinis tuh ya udah ngumpulin data, wawancara atau kuesioner, diolah data, selesai kayak gitu. Aku tuh pengen yang menantang deh, biar aku besok at least waktu udah lulus aku punya ilmunya kayak gitu kan. Akhirnya aku ambil lab, which is itu tuh banyak banget temennya, kayak dibagi 2 gitu loh, satu angkatan. Nah teman-temanku tuh banyak yang ngambil bikin bikin lipstick, bikin dan lain sebagainya, pokoknya banyak macam-macam. Terus akhirnya aku milih bikin anti jerawat. Aku nggak tahu sih kenapa tiba-tiba pengen anti jerawat aja gitu waktu itu. Terus aku nyari simplisia, nyari tumbuhannya yang kira-kira bisa buat obat jerawat yang ada antibakterinya dan lain sebagainya lah. Akhirnya aku nemu. Setelah itu jelas banyak trial and error ya. Jadi pertama kali kan ada formulasi. Formulasi itu kayak nentuin ini mau bahan apa aja sih biar jadi gel yang layak gitu. Misalnya ada merekatnya berapa lama, lalu ada lembut gak di kulit, pH-nya berapa. Itu tuh sangat-sangat memakan waktu, even nyampe 3 bulan kayaknya waktu itu. Dan itu ngabisin banyak uang tentu ya, uang, tenaga, dan kayak nangis tetap kayak aduh ini mana sih formulasinya nggak selesai nggak jadi karena kan hitung sendiri kan, kayak misalnya alat gelling agentnya atau yang bisa bikin ngebentuk gelnya itu harus 20%, dihitung 2,5 gram atau berapa dan lain sebagainya. Nah waktu itu akhirnya aku tuh dulu tuh kayak sempet burnout sebentar sih, cuman kayak marah aja, kayak ini kenapa sih nggak selesai. Tapi setelah aku mikir, oh iya ya, kayak gini tuh proses kayak gitu. Bahkan aku dapat kayak apa ya, hikmahnya, pelajarannya kalau misalnya aku ulang-ulang terus, aku jadi mahir pakai alat lab. Jadi yang tadinya nanya nih, ini gimana sih pakai pengaduk yang otomatis gitu, itu digini-gini harus tanya ke laboran. Setelah akhirnya aku trial and error berapa kali, aku jadi tinggal pakai kan, kayak oh ini udah tahu nih caranya kayak gini. Oh kalau ngaduk karbomer namanya, gelling agent namanya karbomer, itu tuh nggak boleh loh cepet-cepet, nanti kebentuk partikel-partikel dalamnya, jadi pelan-pelan aja.
oh ini tuh harusnya dikasih alkohol dan lain sebagainya. Jadi tuh kayak setelah aku tahu, jadi kayak di lab tuh tinggal ngambil bahan, aduk, timbang, uji, udah selesai. Itu. Makanya aku pikirnya, oh ya udah, hikmahnya adalah aku makin mahir. Mungkin besok setelah lulus aku jadi bisa lebih ngerti, misalnya aku akhirnya keterimanya di industri, di farmasi industri yang harus berhadapan langsung dengan formulasi buatan make up atau skincare kayak gitu kan. Jadi aku mungkin udah bisa kayak, oh aku pernah nih waktu itu kayak gini, kayak gitu. Jadi apa ya istilahnya, progresnya aku lambat, tapi dalam prosesnya itu aku lebih dapat banyak pelajaran itu, dan itu tuh nggak apa banget ya, tapi tetap harus ada progres, jangan yang kayak stuck berhenti gitu. Oke, mungkin boleh lah take time kayak, oke aku kayaknya bentar istirahat dulu, aku seharian ini aku bakal masak-masak, aku bakal nonton film atau melakukan hal yang aku suka dulu. Kita kesampingan skripsinya dulu, kita kesampingan tugasnya kita dulu gitu. Dan itu tuh sangat-sangat gak apa-apa, karena justru perlu. Karena kalau misalnya kita terus-terusan memakai energinya kita buat sesuatu yang sebenarnya kita tuh kayak, aku udah burn out banget sama ini, jenuh gitu. Tapi kalau kita misalnya nggak berhenti ya, nanti malah jadinya meledak di akhir gitu ya, paham nggak? Oke, next. Oke, udah di yang terakhir. Kita lanjut ke tanya jawab aja ya Kak ya, biar interaktif, soalnya kalau jelasin materi kayak gini kayak monoton gitu. Oke, sebelumnya aku mau ucapin makasih banyak buat Kak Najah atas materi yang luar biasa banget ya, dan tentunya relate juga dan banyak dirasain oleh teman-teman yang hadir pada hari ini juga. Nah teman-teman, selanjutnya di sini kita bakal buka sesi pertanyaan. Teman-teman bisa menanyakan teman-teman bisa menanyakan apapun, mau dia terkait tentang materi yang disampaikan oleh Kak Najah tadi, atau teman-teman pengen nanya tentang Wardah juga boleh. Nanti mungkin dari kakak-kakak WA bisa bantu jawab juga. Ini kita buka 3 dulu aja ya Kak, ya 3 dulu, nanti bisa buat termin selanjutnya. Oke, aku hitung ya, ini cepet-cepetan ya. 1, 2, 3. Banyak banget ya. Mungkin kakak yang depan ini 1, terus mana lagi Kak? Mungkin diulang lagi ya. 1, 2, 3. Makin banyak ternyata. Kemana ya? Mungkin kakak yang di depan dari sini 1, terus dari sini siapa ya Kak dia? Yang ujung, yang mana? Yang biru. Terus satu lagi. Itu deh kakak yang pakai kacamata. Ya, okay. Mungkin bisa dikasih yang depan. Ini yang ada tambah. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Safira ya. Kak Najah. Kak Najah ya. Terima kasih kepada Kak Najah atas kesempatannya yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian dari kakak yang tadi sampaikan, saya juga lihat beberapa emosi juga di sini. Kemudian saya melihat ternyata banyak sekali emosi yang terjadi tentang bagaimana respon sedih, marah, kemudian ada rasa jijik dan sebagainya. Nah, kemudian untuk pertanyaannya adalah bagaimana sih cara kita untuk memperlihatkan sebuah ekspresi atau sebuah emosi? Terkadang kan dari kita sendiri tidak seluruhnya ekspresi atau emosi bisa kita bagikan. Nah, mana sih bisa kita delegasi ekspresi yang harus kita tonjolkan dan emosi yang harus kita pendam? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Siapa tadi namanya? Akila. Akila, kita ini nggak pernah kenalan. Kayaknya langsung jawab aja. Oke, gimana sih? Itu singkatnya kayak gimana biar kita tuh bisa merilis emosinya kita tanpa harus memperdulikan orang-orang sekitar, gitu ya? Intinya cara menunjukkan ekspresi gitu. Ya buat rilis gitu kan. Oke, aku sebenarnya nggak tahu teorinya ya, jujur maksudnya aku nggak belajar teori, aku belajarnya ya dari dirinya aku sendiri, karena beberapa kali aku juga sempat waktu di kampus sempat jadi konselor sebaya, atau aku juga pernah datang ke profesional buat tanya soal itu. Nah, gimana sih caranya kita biar kita tuh bisa mengekspresikan emosinya kita? Karena mesti senangnya ditahan ya, dipendam. Misalnya aku nggak suka sama orang ini, kayak ya udahlah tahan dulu aja gitu ya. Ya kan, kayak gitu kan. Oke, kalau cara yang pertama adalah aku harus ngerti, aku ini emosi ini lagi marah, aku lagi sedih,
atau aku kecewa. Itu kan tadi di will-nya itu kan banyak banget kan. Aku juga sebenarnya baru belajar itu sih. Kalau aku caranya yang pertama itu, aku merasa aku marahnya ini gara-gara apa sih? Misalnya aku di suatu forum nih, terus ada satu anak yang mungkin kan biasanya kan orang-orang beda-beda ya. Ada satu anak yang kayak nyebelin gitu, pasti kan ada kayak gitu. Nyebelin ya, sebel banget kalau lihat mukanya itu udah sebel kayak gitu kan. Tapi aku tuh sebenarnya gara-gara apa? Gara-gara dia, mukanya dia, ekspresinya dia, atau gara-gara emang dia tuh problematik atau dia tuh apa ya istilahnya kalau di forum gitu kan kadang ada yang kayak pemarah dan sebagainya kan. Aku harus ngerti nih, ini apa yang aku rasain. Oh, aku cuma marah sama dia tuh karena kayak gini, hal yang kayak gini gitu. Kalau aku merilisnya adalah dengan menulis, journaling gitu. Kalau misalnya mengekspresikan ke orang, aku ngerasanya, kalau ini dari aku ya, maaf kalau misalnya nanti dikoreksi bisa. Kalau misalnya aku memperlihatkan ke orang-orang, misalnya aku lagi, apalagi dalam forum, terus aku lagi mengekspresikan aku marah, nggak bisa. Karena menurutku itu etika. Ketika kita di dalam suatu forum, mau semarah-marahnya kita sama orang, kayaknya emang lebih baik ditahan dulu, nanti rilisnya waktu di rumah. Entah aku mau nangis sebanyak-banyaknya, entah aku mau teriak sekeras-kerasnya, ya nggak apa-apa gitu. Karena sebenarnya yang paling susah tuh yaitu sebenarnya aku ngerasa apa sih, aku harus ngerasa gimana kayak gitu. Nah, kalau aku caranya adalah dengan journaling, dengan menulis. Oke, hari ini aku marah banget please misalnya, atau marah banget, dan aku harus cari tahu gimana sih caranya biar aku tuh mengelola marahnya ini jadi hal yang nggak meledak kayak gitu di depan orang banyak atau even di depan teman dekatku kayak gitu. Kalau misalnya udah nggak tahan banget, aku selalu ngajak ngobrol gitu sih. Terus apa lagi ya, itu sih. Ada yang mau ditanggapin dulu? Gak apa-apa, kamu ditanggapin dulu. Boleh gue ditanggapin, boleh. Oke, terima kasih banyak. Mungkin cara yang terbaik gitu, karena misalnya ternyata ketika dipelajari marah itu ternyata perlu juga untuk diekspresikan. Karena dengan kita marah, orang itu jadi nggak seenaknya sama kita. Nah, timing yang pas itu waktu kapan? Gitu. Timing buat ngomong sama orangnya. Timing ya, anything. Oh ya, kalau timing yang pas menurutku kalau kita merasa kita udah memproses itu semua. Jadi aku marah tapi nggak meledak. Kalau misalnya kita timingnya waktu marah, misalnya aku sama Kak Rizda marah nih, sebel banget gini, kan Kak Rizda juga gak enak kan. Nah kalau misalnya aku udah memproses kayak, oke, kayaknya aku marah sama Kak Rizda gara-gara dia telat gitu. Oke, berarti aku ngomongnya tuh kalau misalnya udah adem, udah aku merasa udah bisa. Oke, sabar gitu ya. Namanya manusia kan, nggak bisa kita ngatur gimana. Tapi cara yang paling tepat ya udah kita sabar dulu, nanti baru kita ngomong. Oke, kayaknya kamu tadi kurang tepat waktu deh, Kak Rizda. Jadi aku menyayangkan sama tindakannya kamu. Gimana kalau misalnya besok gini. Jadi maaf ya, aku tadi sempat marah sama kamu. Gitu. Itu caranya aku. Gitu. Mungkin bisa diterima atau enggak? Ya, mungkin dari Kak Akila masih mau nambahin, boleh? Oke, thank you. Oke. Mungkin tepuk tangan buat Kak Akila dong teman-teman. Karena tadi Kak Akila udah nanya, kita dapat reward bunga dari kita ya. Nah, selanjutnya tadi siapa ya? Oh, dari kakak yang jilbab biru di sana, mungkin bisa. Yang jilbab biru di sebelah kanan. Ya, di sana kayak nomor 3. Itu yang. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu ya. Bisa nggak? Tes. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kenalin, aku Dea Nanda Fitri dari Manajemen Farmasi UGM. Nah, yang ingin aku tanya itu ke Mbak Naza. Nah, tentunya kan ketika kita mengalami self development atau pengembangan diri, nggak selalu ya lingkungan kita itu mendukung gitu loh. Bisa jadi juga mungkin sebelumnya kita punya teman-teman yang banyak, teman-teman akrab yang biasanya selalu bareng gitu loh. Saya tadi ceritanya Mbak Naza itu nyebutin awal-awal kuliah kan set mind gitu, belum fokus buat kuliah ataupun organisasi segala macam gitu. Nah,
Nah, ketika Mbak Naza udah mulai benar-benar menyadari kalau misalnya Mbak Naza itu harus berkembang, harus meningkatkan potensi dirinya, skillnya segala macam. Nah, gimana sih caranya waktu ngadepin ada mungkin teman-teman yang mau nggak mau harus di cut off gitu, ada mungkin yang lingkungan udah nggak baik lagi, udah nggak ngedukung lagi buat kita bisa self development gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya kayak relate banget ya Kak buat teman-teman semua di sini, apalagi kan pasti kita waktu maba tuh awal-awal kayak kita tuh suka circle-circlean dulu gitu kan, di semester 1, semester 2 pasti kayak kita lagi bener-bener yang mencari jati diri kita tuh siapa, dan kita masih kayak mengamati, oh kayaknya ini bisa deh buat diajak grow up. Nah pasti nanti ketika, kalau dari pengalaman aku sendiri ya, ketika kita udah masuk fase di semester 3, 4, 5 itu bener-bener kadang kita bakal sering, apalagi di semester 5 itu nanti kayak bakal ngerasa apa-apa sendiri karena tujuan kita sama teman-teman yang lain itu udah beda gitu. Mungkin ada teman kita yang emang dia nggak ikut organisasi apa-apa, apalagi kan kalau di semester 5 gitu tuh pasti kita udah jarang kelas pun, tidak seaktif kita di semester 1, 2, 3, 4 kan. Dan nanti teman-teman mungkin teman-teman yang lain abis kelas nanti jedanya lama pulang, mungkin ada yang ke perpus belajar atau dia abis kelas langsung ikut rapat dan organisasi, dan kita tidak bisa menyamakan apa ya tujuan kita sama orang lain. Dan tadi kakaknya mungkin menanyakan tentang gimana kalau misalkan emang tidak sehati, tidak setuju dengan kita, apakah kita boleh untuk kayak meng-cut off gitu-gitu. Oke, jawabannya sebenarnya simple, berani. Entah itu kita berani, kita kan punya tujuan sendiri-sendiri ya, nggak mungkin kita bakal kayak sama temennya kita terus. Iya tadi emang benar kata Kak Disda, pas awal-awal semester 1 tuh kayaknya temennya di mana-mana, kayak ikut nongkrong sini, lama-lama temennya tinggal 2, 3. Benar. Jujur temanku tinggal 2 sekarang. Jadi aku cuma bertiga doang. Yang tadinya kayaknya banyak banget kayak gitu. Langkahnya simple, berani. Kita berani buat dijauhin atau nge-cut off orang-orang. Dan itu tuh sangat-sangat nggak apa-apa, karena itu hal yang buat kita nggak nyaman. Apa sih yang lebih penting dari apa yang kita rasain sekarang? Ya kan, egois tuh nggak apa-apa, tapi egoisnya dalam artian ya buat dirinya kita sendiri, bukan egois misalnya bukan yang kayak di forum terus egois nih ngambil makan udah 5 bungkus ngambil lagi kayak gitu. Itu nggak apa. Jadi jawabannya cuma berani. Entah berani cut off, berani pergi dari situasi yang buat kita nggak nyaman. Kadang tuh beberapa orang tuh takut aku takut nggak punya teman, bener. takut nggak punya teman, takut nggak punya ini. Dan itu tuh nggak apa-apa banget guys. Justru kalau aku yang rasanya pertemanan di kuliah, karena jujur ya, aku lihat sekitar tuh yang circle-circlean biasanya tuh mereka tuh problematik. Dan aku rasanya bukan problematik gimana ya, cuman tuh kebanyakan tuh kayak ada masalah, terus jadinya toksik. Ya Allah, kuliah udah pusing-pusing, udah ikut organisasi, ikut ini itu, tapi punya teman yang bermasalah kan jadi kayak kayak anak SMA aja sih kayak gitu loh. Gitu, jadi tuh berani aja buat cut off dan berani buat ditinggal sama orang-orang yang mungkin udah nggak sejalan sama kita. Misalnya orang-orang kok pengennya, kamu kok sekarang udah jarang main ya? Aku juga ngalamin itu kok. Kamu sekarang jarang banget ikut kita nongkrong dan lain sebagainya. Ya lagi nggak pengen aja, atau aku ada yang harus dikerjain dan aku harus mengerjakannya sendiri kayak gitu. Itu tuh kita harus berani buat ngomong, maaf ya aku nggak ikut dulu dan lain sebagainya. Nanti lama-kelamaan itu namanya kayak seleksi alam gitu loh. Yang bakal jadi temennya kita tuh ya apa, kayak cerminannya kita gitu loh. Lama-lama kita bakal temenan sama anak yang misalnya tadinya nggak ikut organisasi, ya temenan sama anak-anak yang ikut organisasi terus gitu. Atau tadinya temenan sama orang yang sukanya main-main terus, ya kita bakal main-main terus gitu. Jadi nggak apa-apa banget. Jawabannya cuma berani buat ditinggalin orang, berani buat cut off orang kalau itu buat kita nggak nyaman. Karena dalam proses pengembangan diri nggak ada hal yang lebih penting dibandingkan diri kita sendiri. Oke, punya satu teman pegangan bisa buat teman belajar. Pasti nggak mungkin kita kayak sendirian terus gitu, nggak mungkin. Kita pegang satu teman buat pegangan buat belajar, misalnya sekedar buat ngingetin, Najwa itu ada tugas lo kayak gini, kamu udah ngerjain belum? Kayak gitu. Najwa ini kayak gitu. Jadi sekedar buat apa ya? Cek kondisinya kita gitu lah. Atau emang ada pegangan satu teman yang emang buat tempat curhat dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalnya emang kehilangan banyak teman secara circle mah nggak masalah. Karena at the end besok kalau misalnya udah semester tua-tua ya itu 5, 6, ya 6, 7, 8 lah, udah semester 7, 8 gitu tuh nggak terlalu mikirin kata teman. Karena kita kan udah punya tujuan masing-masing. Kita mau lulus, misalnya temennya kita lulusnya mau
nambah semester, ya udah itu nggak bisa kita kayak ngikutin pace-nya mereka gitu. Jadi intinya adalah berani buat cut off, berani buat ngomong enggak, berani buat mementingkan dirinya kita sendiri. Gitu ya. Udah terjawab? Oke. Udah terjawab banget sih Kak. Apa namanya? Ini tuh benar-benar relate banget ya, apalagi kadang kayak mungkin nggak di dunia farmasi aja ya, mungkin setiap perkuliahan itu awal-awalnya ya mungkin pertemanannya rame gitu, seru, terus sama kelamaan juga bakal jadi mengerucut gitu loh circle-nya. Tapi mungkin yang paling relate lagi aku suka banget sih sama jawaban kakak yang kata bilang tuh berani gitu loh. Cuman kadang di satu sisi kita udah mencoba melangkah untuk berani, tapi rasanya itu kadang juga ada rasa nggak enak gitu loh. Nah, kayak aku salah nggak ya, aku ini nggak ya, aku ntar dikatain orang-orang nggak ya. Nah, kadang jadi ngerasa ikut-ikutan join aja deh, padahal kita punya tujuan yang berbeda gitu loh. Nah, mungkin nanya sekali lagi ya Kak, gimana sih caranya biar kita tuh tetap teguh sama diri kita sendiri gitu. Jadi kalaupun misal kita tuh kehilangan banyak teman, ya udah nggak apa-apa, jalin aja gitu. Mungkin bisa di-share aja Kak, kalau tips jurnalingnya itu detailnya tuh gimana gitu. Oke, ngerasa nggak enak tuh wajar banget karena kita manusia. Iya, kayak nggak enak. Ya Allah, misalnya kayak kadang nih di forum kayak gini terus, aduh aku udah kebelet pis banget tapi nggak enak nih mau izin dia kan. Itu kan kadang kayak gitu kan. Nah, rasa nggak enak itu wajar. Yang bikin kita tuh nggak bisa loh merespon, kita tuh nggak bisa ngatur respon orang lain. Jadi yang bisa kita atur tuh responnya diri kita sendiri. Misalnya dikata-katain orang lain, ya udah kita terima aja. Kita cuma bisa ngatur, ya udahlah mereka juga ngata-ngatain, ya udah aku nggak bakal bersinggungan lagi. Atau ya udah mereka ngata-ngatain itu waktu momennya itu aja. Gitu. Jadi kita tuh cuma bisa ngerespon apa yang ada di diri kita. Kalau misalnya kita terus-terusan buat memenuhi respon orang lain, kita nggak bakalan bertumbuh. Kita bakal ngikutin, kamu kok orangnya pemalas gini, atau kamu kok orangnya ambis banget kayak gini. Lah, ya biarin orang ini buat dirinya aku sendiri. Gitu, ibaratnya kayak gitu. Selain kita tidak merugikan orang lain. Iya betul, gitu. selain kita nggak mencelakakan atau merugikan orang lain gitu. Justru malah kayak gitu, yaitu caranya tegas gitu. Terus tadi yang journaling, kalau aku journaling itu setiap malam. Tahu nggak? Kalian dulu waktu SD punya buku diary gitu nggak sih? Punya kan? Nah, aku tuh merasanya kayak, loh kok aku jadi anak kecil lagi ya? Gitu. Tapi ternyata itu tuh cara aku merilis emosi gitu. Aku kalau misalnya udah jam 11, biasanya HP ku di Endi atau sengaja aku matiin. Jadi aku langsung ambil buku, aku nulis. Karena kalau misalnya aku terus-terusan buka HP, lihat Instagram, lihat TikTok, kalian suka capek nggak sih? Bener, kayak tiba-tiba burn out. Terus kita apalagi kalau buka Instagram, mungkin teman-teman sendiri di sini kayak sering ngerasa kayak stres nggak sih kalau buka Instagram, apalagi first gitu kan. Kayak kita ngeliat pencapaian orang lain, keterima kerja atau dia menang lomba dan lain-lain, itu justru kayak buat kita malah jadi stres. Iya benar. Nah caranya adalah kalau aku, apalagi TikTok ya, aku tuh sampai pernah uninstall TikTok kayak 3 bulan gitu. Karena aku burn out banget guys. Ibaratnya nih kita 10 menit lihat video yang per menit, dan itu topiknya beda-beda. Ada yang bilang, ada yang kata-kata kayak cowok itu harus gini, jadi cewek itu harus gini. Dan setiap video itu muatannya beda-beda. Itu tuh bikin capek dan bikin kita ngerasa kayak, oh iya ya kok kayak gini ya. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Itu kan kadang potongan video yang cuman ya udah sepotong-sepotong kayak podcast gitu kan. Kita harusnya nonton the whole podcastnya kayak 1 jam jadi 1 menit kan. Ya itu yang dipotong cuma itu doang kayak gitu. Nah biasanya pertama aku adalah mematikan HP-nya aku. Musikan boleh, cuman aku memutuskan untuk nggak bales chat atau nggak scroll, karena atau diatur loh, biasanya ada screen time gitu kan, nah diatur itunya. Jadi kalau misalnya kadang tuh jam 11 temennya aku tuh udah kadang nyari, kamu tuh jam 11 ke atas udah nggak bisa dihubungin, kenapa sih? Lah ya bodo amat, mau istirahat kan gitu. Karena ya udah, kamu ngapain ngechat jam segitu kayak gitu. Kecuali kalau emang urgent, oke mau telepon harus ada apa dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya sekedar kayak biasanya tuh temen lu ya, Najah kamu tahu nggak sih? Aduh, gosip nih, atau Najah kamu tahu nggak sih? Ya udahlah, itu tuh bikin capek karena kita seharian udah dari bangun tidur loh, bayangin bangun tidur kita udah ketemu berapa orang aja, entah di jalan, entah di klakson orang, entah di kampus, udah ketemu banyak orang. Terus kita masih mau lihat orang lain di sosmed, itu kan capek. Nah, caranya dengan journaling adalah mematikan HP-ku. Terserah mau jam 12 malam atau jam berapa, kalau aku biasanya di jam 11. Matiin HP, nanti aku mulai nulis apa yang aku rasain sekarang. Simple, aku tuh malah baca lagi tuh kayak, ih kok kayak anak kecil ya. Jadi kayak misalnya,
Sumpah hari ini aku kesel banget, aku diklakson motor 3 kali dan sebagainya. Itu aku tulis semua. Jadi setelah aku tulis kayak, oh ya udah lega. Jadi udah ketuang di situ. Tulis kayak gitu. Dan aku tuh bisanya nulis pakai tulis tangan gitu loh. Kadang ada yang ini kan pakai ngetik gitu. Kalau aku tulisnya tulis tangan karena menurutku kayak ya jadi apa ya? Istilahnya jadi Jadi kenangan bisa jadi juga sih, kenangan. ya. Terus habis itu satisfying gitu nggak sih kayak nulis tangan gitu kan? Karena udah lama. Kadang kita udah saking seringnya pakai handphone atau kalau di kelas pun nulisnya pakai iPad atau ngetik aja gitu kan. Nah itu that's why kalau misalnya caranya journaling adalah dengan itu. Terus menuangkan apa yang kita rasain, entah itu marah, entah itu sedih, entah itu kecewa. Toh kalau misalnya kita maki-maki orang di ini nggak bakal kebaca karena cuma kita yang punya bukunya. Dulu kalau pas SD kan pakai yang ada kuncinya ya, tau nggak? Yang ada kuncinya kan, terus kuncinya dibawa ke sekolahan biar mamaku nggak buka atau apa kayak gitu kan. Nah itu biasanya kayak gitu. Jadi lega. Sebenarnya cara orang tuh nggak semuanya orang bisa journaling sih kak sebenarnya. Maksudnya beda-beda gitu. Tapi cara yang paling gampang untuk menulis emosi kalau dari aku itu journaling. Ada yang melukis, ada yang harus kayak gini. Gitu. Terus ya udah terjawab? Udah terjawab banget sih kak, very insightful. Oke. Terima kasih banyak ya atas pertanyaannya. Tadi satu lagi, Oke, boleh kasih mikrofonnya. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu ya kak. Kedengar? Dengar. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Antausna dari Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, pertanyaan saya itu terkait tentang slow respon is slow respon. Nah, namun ada kalanya saya tuh merasa saat respon saya terlalu lambat, saya merasa stuck di jalan dan tidak ada progres berikutnya. Pertanyaan saya, bagaimana cara menyikapi fase ketika kita sudah berusaha untuk terus berkembang dan berprogres, namun pada kenyataannya atau pada yang terlihat di permukaan kita merasa bahwa belum ada langkah yang kita ambil atau tidak ada perkembangan sama sekali dari apa yang sudah kita lakukan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, jadi kayaknya aku mau jawab aja ya. Aku juga ngalamin kayak gitu kok. Sama, kita ngalamin hal yang sama. Kadang aku tuh ngerasa, oke, nggak apa kok lambat, tapi kok ternyata aku rasanya nggak ada apa-apa ya, gitu kan? Itu kan tadi yang rasain. Kayaknya aku tuh udah lambat, Mbak. Oke, nggak apa kok aja kalau misalnya perjalanannya tuh lambat, asal kamu ada progres. Tapi setelah di permukaan, loh, kok aku belum ngapa-ngapain ya? Gimana caranya kita biar nggak stuck di situ kan tadi pertanyaannya? Kalau aku adalah dengan, kalau misalnya aku udah mulai berproses itu kan hal yang sangat-sangat lama ya, even nggak sehari 2 hari lah, tahunan bisa jadi kayak gitu kan. Aku adalah beristirahat, aku mengevaluasi. Oke, aku berproses nih lambat, tapi di permukaan nggak kelihatan. Apa sih yang nggak kelihatan? Misalnya ini aku perjalanan skripsiku aja ya yang lebih gampang kayak ininya apa namanya ceritanya. Jadi waktu itu aku sempat burnout yang bener, yaitu aku pernah burnout gara-gara formulasiku nggak jadi-jadi. Terus dosenku tuh bilang nggak apa deh, yang penting setiap hari berproses. Tapi aku ngerasanya ini nggak ada proses apa-apa, formulasiku stuck di situ, aku nggak bisa, pokoknya nggak selesai gitu. Akhirnya setelah itu aku berhenti karena capek kalau misalnya terus-terusan berproses kayak gitu. Aku berhenti. Oke, apa sih yang perlu dibenahi? Oh, ternyata waktu itu adalah yang perlu dibenahi adalah ternyata cara ngaduknya nggak benar. Makanya kamu tuh berproses, iya ngaduknya bisa ngaduk, tapi kamu tuh ngaduknya terlalu cepat, ngaduk formulasinya terlalu cepat. Jadi hasil akhirnya jelek, atau jadi krimnya atau gelnya tuh nggak jadi-jadi. Kayak gitu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah sebenarnya kalau aku ya evaluasi. Di permukaan kan nggak kelihatan nih, kayak kelihatan stuck nih. Oke, evaluasi apa aja sih yang harus aku evaluasi biar aku tuh di permukaan kelihatan kayak gitu. Jadi apa namanya, nanti pas udah oke di evaluasi ini nggak apa-apa, berproses lagi pelan-pelan lagi, asal setiap hari ada proses. Nanti biasanya kalau misalnya kita udah evaluasi,
udah ngeliat apa yang salah, udah lihat kayaknya yang ini harus dibenerin, kayaknya yang ini terlalu, kalau misalnya aku terlalu slow proses di sini, terlalu lambat di sini, kayaknya nggak bisa. Nah itu makanya nanti kalau setelah dievaluasi biasanya kelihatan. Misalnya nih kayak kita naik motor ya, naik motor pelan banget, ya udah, ya alon-alon atau kelakuan itu nggak pelan-pelan tapi asal sampai gitu kan, naik motor kadang nih. Tapi kalau nggak nyampe ini lama ya gitu, aku jalan tapi ini lama banget. Oh ternyata olinya udah harus diganti. Dievaluasi dilihat, oh ternyata olinya harus diganti ya. Setelah olinya diganti, oke, motorku nggak bakal rusak hasil akhirnya ya nggak. Kalau misalnya olinya nggak diganti, motornya rusak kan. Nah olinya nggak bakal rusak, itu hikmahnya. Terus aku udah mulai kelihatan nih di permukaan ya gitu, aku udah mau sampai kayak gitu. Jadi hal yang terpenting adalah selain kita nggak apa-apa untuk berproses secara pelan-pelan, kita juga yang nggak penting adalah mengevaluasi dirinya kita gitu. Buat introspeksi, oh kayaknya aku kurang di sini, kayaknya aku harus mengutamakan yang ini dulu kayak gitu. Oh mungkin nanti sambil jalan aku apa ya istilahnya, mencari peluang yang lain kayak gitu. Gitu ya, terjawab? Oke, Terima kasih Kak Husna atas pertanyaannya. Mungkin bisa beri tepuk tangan buat teman-teman yang sudah mau bertanya pada hari ini. Karena keterbatasan waktu juga ya teman-teman, kita cukupkan untuk sesi tanya jawab kali ini hanya 3 penanya saja. Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman masih penasaran, itu bisa langsung tanya ke Kak Naja aja, atau bisa chat Kak Naja ya di DM Instagram. Mungkin nanti Kak Naja bisa share Instagramnya Kak Naja apa gitu. Oh ya tadi di CV-nya Kak Naja itu Kak Naja juga aktif sebagai copywriter di Seekers. Mungkin Kak Naja bisa memperkenalkan sedikit Seekers itu apa sih Kak sebenarnya? Oke, teman-teman ada yang udah tahu Seekers? Kayaknya aku lihat kemarin anak koleksi. Oh ya itu. Jadi itu kakak-kakak yang belakang juga Seekers. Oke, jadi di sini aku sama teman-teman aku, kakak-kakak dan adik-adik dari Seekers. Seekers merupakan komunitas perempuan di Yogyakarta yang kebetulan belum lama, masih bayi ya. Kayaknya baru dari bulan Juni atau Juli kita baru beroperasi. Kenapa sih ada Seekers gitu? Jadi awalnya adalah karena kita teman-teman perempuan di UMY ya, semuanya anak UMY, itu tuh merasakan keresahan yang sama gitu. Itu Kak, jadi kayak resah. Perempuan kalau misalnya nggak pernah dengar nggak? Perempuan kalau misalnya nggak disibukin dengan kegiatan bakal kalah sama perasaannya. Pernah dengar nggak? Galau, sedih lah. Padahal kan sebenarnya kita hari itu nggak kenapa-kenapa. Iya, iya kan? Tapi karena kita gabut, gak ada kesibukan, tiba-tiba lihat konten ini galau gitu kan. Nah itu kenapa akhirnya itu jadi kayak fondasinya kita gitu loh, buat akhirnya ngebangun komunitas perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena makin maraknya ruang yang nggak aman buat perempuan. Even kayak sekarang tuh kita kayak nyampe nggak sadar gitu loh, di switch gitu tuh nggak sadar kalau itu sudah tuh melecehkan, ya nggak? Saking-sakingnya udah banyak Calling gitu ya, Kak? Iya, udah banyak yang kayak menormalisasikan gitu. Jadi kita pengen teman-teman perempuan itu lebih aware soal itu. Dan yang ketiga adalah ya sesederhana pengen bangun komunitas safe place. Kan kadang ada teman-teman puan yang kita temui ya, kadang ada yang kayak nggak punya ruang buat mengekspresikan dirinya sendiri kayak gitu. Jangan lupa follow Seekers juga ya guys. Nanti akan ada banyak kegiatan di situ. Oke, mungkin buat anggotanya apakah harus anak UMI atau dari kampus bebas? Bebas. Nanti setiap ada volunteer kita bebas dari mana aja. Kemarin banyak kok anak UMY, UGM, daerah-daerah sini. Oke, mungkin teman-teman bisa follow IG-nya Seekers buat kayak nanti nggak tahu ada oprek lagi kan Kak buat komunitasnya. Nanti teman-teman bisa join juga gitu. Oke, mungkin aku mau nanya satu lagi nih Kak, dari form kemarin kan teman-teman juga ada ini ya pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang aku catat nih. Nah, salah satunya itu gimana sih Kak caranya ataupun tutorial menjadi copywriter sendiri gitu? Oke, yang pertama yang aku rasain ya sebenarnya karena waktu itu karena aku suka nulis, jadi aku dulu di boarding school ya, di pesantren dulu, yang which is gak ada HP, gak ada laptop, kecuali ya kalau dijenguk gitu, atau per minggu lah biasanya, atau ke lab gitu kan. Jadi yang pertama aku rasain karena aku suka journaling, aku tuh ngerasanya ini menulis itu jadi hal yang menyenangkan guys, karena kalau setelah kita tulis
kita baca setelah 2 tahun, 3 tahun lagi tuh kayak oh lucu banget ya, abadi gitu loh. Kok bahasanya kayak alay gitu ya, abadi gitu ya. Oke, kalau aku yang pertama adalah mulainya karena akhirnya menjadi copywriter di She Cares. Yang pertama tuh nggak pakai kata-kata, biasanya kan kayak kita mau nulis tuh kayak misalnya di pagi yang cerah ini kayak gitu kan, kita pakai orang lain, paham nggak? Jadi apa yang aku rasain tuh bukan apa yang aku rasain ya, karena kalau misalnya di copywriter di sebuah organisasi atau sebuah komunitas itu kan nggak bisa dong kita terus-terusan menggunakan perasaannya kita. Kadang kita kan targetnya orang lain kan, ya kan? Karena kalau She Cares itu targetnya perempuan-perempuan yang mungkin perasaan relate, aku ngelihatnya adalah menulis dengan melihat kondisi sekitarnya aku. Jadi dari orang lain, bukan dari kata-kata. Gitu, kayak misalnya Kak Arisda baru curhat nih, aku sebel banget habis diputusin misalnya gitu. Misalnya ya Kak ya. Terus aku ngeliatnya jadi orang lain, oh berarti gimana sih caranya biar aku tuh bisa menarik Risda-Risda yang lain yang baru putus, terus biar gak stuck di situ gitu. Jadi bukan dari kata-kata tapi dari orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, nulisnya itu kayak personal aja. Kayak personal dalam artian ya aku chatting aja sama Kak Risda. Misalnya dia bilang, "Kan aja aku baru putus kayak gini." Aku nulisnya nggak langsung kayak, "Tahu nggak caranya tuh harus kayak gini." Kan sebel nggak sih kalau misalnya curhat kayak gitu, ya kan? Personal dalam artian, "Oh ya udah, aku tahu kok apa yang kamu rasain. Pasti berat banget ya." Nah, kita tuh kayak menariknya dengan apa ya istilahnya, pemasarannya tuh dengan cara bikin kata-kata yang relate dulu, mengkonfirmasi perasaan dulu. Aku tahu kok pasti rasanya berat. Aku juga kalau jadi kamu sebel banget sih sama cowok itu, kok bisa ya kayak gini, kayak gitu. Kita mengkonfirmasi dulu. Baru setelah itu tulis bagian informasi atau cara-caranya. Nah, karena kamu kayak gini, karena kita udah tahu nih cowok kayak gini. Oke, berarti yang harus kita lakukan adalah pertama menjauhi hubungan itu. Oke, buat cut off dan lain sebagainya. Itu, aku nyatet sih soalnya tadi banyak banget ya. Terus, ulang-ulang terus nulisnya. Jadi, nulisnya tuh jangan sekali gitu loh. Kadang kan kita kalau misalnya nulis nih, ini aku rasain ya dulu waktu pertama jadi nulis di She Cares. Pertama aku nulis terus kontennya rame, aku tuh ngerasa kayak udah jumawa gitu loh guys. Kayak, rame nih, akhirnya banyak ya yang relate sama orang-orang ini kayak gitu. Berhasil nih gue kayak gitu kan. Dulu jumawa kayak gitu. Terus setelah nulis konten kedua, kok sepi banget ya? Kok emang gak ada yang relate ya sama kasus ini dan lain sebagainya? Padahal yang kemarin aja rame kayak gitu. Nah, itu kadang jadi titik baliknya kita buat ya udahlah, udah males buat nulis lagi kayak gitu. Kadang kan kayak gitu kan. Nah, caranya adalah dengan konsisten. Entah apa yang kita tulis, lebih baik kita tuh targetnya bukan soal insight-nya, bukan soal yang banyak yang like atau banyak yang nge-share atau dan sebagainya, tapi dengan cara konsistennya kita aja. Kalau tiap hari kita nulis 1, 2, 3, 4, 5 misalnya satu minggu 2 konten. Kalau misalnya kita konsisten, orang-orang tuh bakal tertarik. Oh, ini tuh ternyata komunitas itu ini loh, konsisten loh kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita jumawa udah dapet yang like-nya banyak terus kita mandek, berarti kan nggak ada konten lagi yang masuk. Itu sih caranya. Terus yang terakhir adalah ya kita perlu memahami kondisi dan situasi saat ini sekitar. Misalnya kayak sekarang lagi banyak yang sunat bayi, tau nggak, sunat wanita kan ada itu kan. Nah itu kita tulis aja. Oh, kita riset dulu. Ternyata tuh kayak gini tuh prakteknya masih banyak loh dilakukan di sini, dan tugasnya kita adalah memberi informasi kayak gitu. Intinya kayak gitu sih copywriter gitu. Oke, mungkin dari penjelasannya Kanaja sendiri, dari teman-teman juga kayak nanti ada gambaran kalau misalkan pengen belajar copywriter itu dari hal sederhana dulu dengan journaling gitu, dan tentunya harus konsisten. Ya, konsisten adalah kunci. Oke. Karena untuk sesi talk show pada hari ini udah selesai, mungkin buat selanjutnya kita bakal masuk ke sesi workshop. Tapi karena aku lihat teman-teman kayak pada ngantuk, terus pada bosan juga, gimana kalau misalkan kita tagline dulu ya teman-teman. Nah, dari acara kita hari ini, nanti tagline-nya teman-teman bisa baca yang ini aja ya, optimize your self development. Kelihatan nggak? Kelihatan kan nanti? Oke. Nanti kalau misalkan aku sambil diri ya biar enak ininya. Oke. Nanti kalau misalkan aku bilang be on like plus campus roadshow, nanti teman-teman bisa jawab
optimize your self-development, deepen self-awareness, and expand your network. Oke, bisa diikutin? Bisa. Oke, aku mulai ya. Beyond like plus Kampus Rasul, optimize your self-development, deepen self-awareness, and expand your network. Tepuk tangan dong teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi workshop. Nah, di meja teman-teman kan udah ada ini kan, apa namanya,